semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Ada apa di belakang debut kacau Luca Marini dengan Honda pada MotoGP Qatar 2024? Mengambil pendekatan yang berlawanan dengan Marc Marquez, yaitu beralih dari Ducati ke Honda. Luca Marini akan menghadapi adaptasi yang sulit di MotoGP 2024. Tetapi, jika ada keraguan tentang besarnya tantangan yang dihadapi pembalap asal Italia itu, mereka tegas digarisbawahi di Qatar. Terlepas dari masalah teknis kecil yang mempengaruhi balapan MotoGP, Luca Marini di musim pembuka MotoGP Qatar 2024, dalam beberapa hari terakhir ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa adaptasi pembalap asal Italia itu dengan Honda RC213V terbukti lebih rumit dari apa yang diperkirakan. Stopwatch tidak bisa dipengaruhi dan tidak berbohong. Kemunduran Marini di Losail Qatar tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada bulan November lalu, pada balapan terakhirnya di atas Ducati, ia meraih posisi terdepan di Qatar dengan catatan waktu 1 menit 51,7 detik. Sabtu lalu dalam debutnya sebagai pembalap HRC. Di tempat yang sama, Luca Marini gagal melaju lebih dari Q1. Torehan waktu 1 menit 52,9 detik menempatkannya di posisi kedua dari belakang di grid, atau lebih lambat 1,2 detik dari catatan waktu yang menempatkannya sebagai pole sitter pada putaran kedua 2023. Perbedaan itu menjadi lebih jelas jika kita mempertimbangkan bahwa dalam 4 bulan tersebut, sebagian besar pesaingnya meningkatkan waktu putaran mereka. Jorge Martin menambah 1 detik dari catatan waktunya pada 2023 saat ia merebut pole position pertama di musim baru. Juara dunia Francesco Bagnaia yang meningkatkan 1,1 detik dan Brad Binder lebih cepat 1,8 detik. Luca Marini finish di urutan ke-21 dan terakhir dalam sprint race, lebih dari 25 detik di belakang pemenang Martin dan bahkan dikalahkan oleh Franco Morbidelli yang tiba di Losail tanpa menyelesaikan 1 lap pun dalam tes pramusim karena kecelakaan yang dideritanya di Portimao. Kemudian saat balapan hari Minggu, Luca Marini melewati garis finish di urutan ke-20 hanya unggul dari Jack Miller lebih dari 42 detik di belakang Pecco Bagnaia yang menjadi pemenang. Itu berarti pembalap kelahiran Pesaro Italia tersebut mencatatkan waktu 2 detik lebih lambat dari rekannya di Verbatim Academy. Rekan tim Luca Marini di tim pabrikan Honda, yaitu Joan Mir, mengungguli Pecco Bagnaia di setiap balapan akhir pekan. Indikasi akhir jelas dari hal itu adalah keunggulan 23,8 detik pada hari Minggu saat juara dunia 2020 itu menyelesaikan sesi di urutan ke-13. Divisi tersebut setara dengan lebih dari 1 detik per lap selama 21 putaran. Setelah balapan, Luca Marini mengatakan bahwa ia mengalami masalah teknis yang membuat segalanya menjadi sedikit lebih sulit atau kacau baginya. Namun ia juga mengatakan bahwa tanpa masalah tersebut ia tidak akan bisa berbuat banyak lagi. Bagaimanapun, tanpa masalah itu saya tidak akan bisa memperjuangkan posisi yang naik ke posisi yang tempati rekan tim saya. Setelah start dari urutan ke-17, ucap pendatang baru di tim Repsol Honda ini mengenai masalah yang semakin memperumit hidup Luca Marini. Oleh karena itu, memahami bahwa itu ada hubungannya dengan manajemen peta elektronik RC213V yang berbeda dari hasil momen kebingungan yang dialami tepat sebelum start yang tertunda oleh kegagalan motor Raul Fernandez. Bagaimanapun, kegagalan dalam konfigurasi motor 10 ini tidak menutupi gap yang dialami adik Valentino Rossi untuk beradaptasi dengan mesin barunya. Faktanya, HRC menganggap tepat bagi Marini untuk pergi ke Jerez pada hari Rabu, di mana tim tes Honda sedang melakukan uji coba dengan Stefan Bradl dengan tujuan untuk memungkinkannya mengumpulkan waktu sebanyak mungkin. Bagi Luca Marini, debutnya di Qatar bersama Honda tidak lebih dari konfirmasi atas kenyataan yang ia terima
beberapa pekan sebelumnya dalam tes pramusim terakhir yang juga diadakan di Lousel, Qatar. Di sanalah semua kegembiraan dan optimisme yang telah menemani anak muda ini sejak pertama kali mengendari Honda di Valencia mulai bergeser menjadi kekhawatiran seiring dengan semakin dekatnya musim baru. Honda tengah melakukan perombakan yang memberikan dampak nyata pada tim pabrikannya. MotoGP Qatar menandai penampilan pertama Taichi Honda dalam peran barunya sebagai manajer umum yang menggantikan Tetsuhiro Kuwata yang bertindak sebagai pemandu. Pada tes Qatar, Luca Marini menyadari bahwa rumitnya situasi ini, ungkap seseorang sumber dari garasi Honda kepada MotoGP.com. Beberapa pembalap membutuhkan waktu lebih lama dari yang lain untuk memahami bahwa dinamika di Honda tidaklah mudah yang Anda bayangkan dari luar, dan dia karena sangat pintar dia memahami hal itu dalam beberapa bulan. Faktanya, HRC sangat jujur kepadanya. Saat kami merekrutnya, kami bertanya kepadanya apakah dia yakin, karena itu tidak akan mudah baginya, dan dia mengatakan kepada kami bahwa dia sangat menantikannya. Lanjut sang suara yang berwibawa itu. Sebelum menambahkan, namun yang juga jelas baginya adalah bahwa kami melakukan segala upaya untuk mengeluarkan dari situasi yang sesegera mungkin. Melihat tampilan perusahaan Jepang di Lousel, hal itu tampaknya benar. Luca Marini dan Joan Mir bergabung dengan tim penguji yang datang langsung di Jerez, tempat Bredel melakukan uji coba. Tujuannya adalah untuk menggabungkan beberapa bagian yang telah ia uji coba oleh pembalap Jerman itu, dan tampaknya ia menyukainya. Di antaranya adalah roda belakang yang diberikan kepada Joan Zarco dari LCR Honda untuk diuji coba. Ia menggunakan pada latihan Sabtu pagi, salah satu yang digunakan pada 1 dan Q2. Roda tersebut yang diberikan pembalap asal Prancis itu menimbulkan getaran yang tidak nyaman. Diproduksi oleh Marchesini, pemasok yang berbeda dengan yang digunakan oleh RC213V atau OZ milik Marini dan Joan Mir berdasarkan kontrak. Hal ini membuat para pembalap tim pabrikan tidak dapat menguji komponen tersebut, atau setidaknya untuk sekarang. Oleh karena itu, Honda tampaknya bertekad untuk keluar dari masalah ini, bahkan jika itu berarti memutuskan beberapa aliansi yang sudah terjalin. Luca Marini juga mengatakan, saya butuh waktu dan ketenangan. Luca Marini yang menyelesaikan balapan MotoGP perdananya dengan Honda di posisi paling belakang atau posisi 20, karena jika Miller tidak jatuh maka pasti akan berada di depannya. Pembalap Pertama Akademi mengalami kesulitan besar di Lousel, Qatar. Awal musim yang sulit bagi Luca Marini dengan mengendari Honda RC213V milik tim pabrikan. Petualangan baru di MotoGP diperkirakan akan sulit bagi mantan pembalap Ducati itu, dan balapan pertama di Qatar menegaskan bahwa jalan menuju posisi teratas akan panjang dan berliku. Dari posisi start kedua dari belakang, pendatang baru Honda itu finish di urutan ke-21 di sprint, dan keadaan tidak lebih baik balapan di hari Minggu. Posisi ke-20 pada balapan di Qatar, di mana pembalap di belakangnya hanya Jack Miller yang baru bergabung setelah terjatuh di tahap awal. Kesenjangan dari temannya dan pemenang Pecco Bagnaia sangat buruk, yakni 42 detik. Meskipun debut punya buruk, saudara laki-laki Valentino Rossi tetap tenang dan menggunakan filosofi yang baik. Saya melihat di pitboard ada seseorang yang di belakang saya. Lalu saya berpikir, kenapa saya sampai sadar itu pasti Jack. Jadi aku memikirkan dia lewat dan mencoba mengikutinya, kata Luca Marini dengan bercanda. Rahasia itu menghadapi musim MotoGP ini dengan cara terbaik adalah dengan tidak kehilangan kesabaran. Tidak mudah untuk pindah dari Ducati yang mampu bertarung untuk posisi teratas ke Honda yang bertarung di barisan belakang. Sebuah pilihan yang sangat dia sadari, yang ia terima demi bisa berada di tim pabrikan. Putaran pertama di Qatar berfungsi untuk belajar memahami segalanya. Sekarang sudah jelas apa yang perlu kami kerjakan. Jack belum tentu lebih kuat dariku saat mengerem, namun KTM memiliki cengkeraman yang besar pada roda belakang. Terutama saat memasuki tikungan, dia dapat mengarahkan motornya dengan sangat presisi hingga mencapai puncak tikungan dan kemudian berakselerasi dengan mulus. Dari situlah saya saat ini paling kesulitan, kata Luca Marini.
menganalisis performanya di RC213V dibandingkan dengan KTM RC16. Oleh karena itu, Luca Marini akan memperbaiki performanya jelang MotoGP Portugal 2024. Akankah Luca Marini bisa bersaing? Patut ditunggu aksinya.